Jadi kami juga siklus musiman di bulan Agustus itu. Karena seringkali di Indonesia itu kan ada seperti panen raya atau itu lebih biasanya di bulan Agustus itu sudah mencakup siklus musiman ini. Dan juga data di bulan Agustus ini merupakan golden standar statistik ekonomi Indonesia karena apa survei yang digunakan sebagai dasar data statistik ekonomi itu dilakukan di bulan Agustus. Kemudian data kedua ini adalah data produksi komoditas. Sumbernya dari BPS, itu berdasarkan survei kerangka sampel area, survei ubinan, dan juga berdasarkan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Untuk cakupannya ini itu ada di 2020 sampai 2023. Sebenarnya datanya di BPS ini terpisah-pisah, mulai dari data produksi tanaman pangan, data produksi minyak bumi dan gas alam, data produksi barang tambang mineral, data produksi tanaman perkebunan, dan data hasil ternak yang kami merge menjadi sedemikian rupa menghasilkan 29 jenis komoditas utama di Indonesia. Dan data ini merepresentasikan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjaga daya saing ekspor. Kemudian yang ketiga adalah data neraca perdagangan. Data ini kita peroleh dari satu data Kemendak, yang mana mereka bekerja sama dengan BPS sebagai penyuplai raw datanya. Cakupannya itu ada di 2020 sampai 2024 dan juga tersedia data dari bulan Januari sampai September 2025. Informasinya itu mengenai transaksi impor-ekspor dalam periode 1 tahun sehingga menghasilkan kondisi neraca perdagangan yang merupakan selisih dari nilai ekspor dan nilai impor. Data ini merepresentasikan perkembangan perdagangan internasional dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya, dataset yang keempat, kami mengambil terkait nilai ekspor menurut negara tujuan. Sumbernya didapat dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia dari sektor ekspor Bank Indonesia dengan cakupan dari tahun 2019 sampai tahun 2025 yang dapat merepresentasikan besaran nilai ekspor suatu negara ke berbagai mitra dagang dalam periode tertentu. Selanjutnya di dataset kelima yaitu nilai ekspor menurut komoditas diambil dari sumber yang sama yaitu dari sumber web Bank Indonesia dengan cakupan 2019 sampai 2025 yang merepresentasikan terkait informasi nilai ekspor yang dikelompokkan berdasarkan jenis komoditas yang dijual ke pasar internasional sehingga memberikan gambaran tentang komoditas apa yang menjadi penyumbang utama kinerja ekspor. Dataset yang keenam yaitu kurs tengah mata uang asing, mata uang utama terhadap rupiah di Bank Indonesia. Diambil dari web BI, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia dari sektor eksternal dengan cakupan tahun 2019 sampai tahun 2025 yang merepresentasikan nilai tukar tengah rupiah terhadap mata uang asing, utama seperti US dollar, euro, dan lainnya. Dataset ini berguna untuk menganalisis fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Baik, selanjutnya data set yang ketujuh adalah data set indeks harga konsumen. Didapatkan dari BPS, cakupannya adalah 2020 sampai 2025. Data set ini menyajikan deret waktu bulanan indeks harga konsumen berdasarkan beberapa kategori konsumsi gabungan dari 150 kota di Indonesia untuk periode 2020 dan 2025. Untuk tahun dasar pada dataset ini adalah tahun 2009, 2018. Kemudian data yang penting pada dataset ini adalah pada bagian umum, adalah summary, yaitu pada indeks dan perubahan persentase. Dari sini kita bisa mengukur tingkat inflasi nasional yang lebih mudah apabila kita baca pada bagian tahun ke tahun itu merupakan tingkat inflasi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya itu data ke-8 yaitu data pertumbuhan global GDP growth. Ini didapatkan dari sumber data World Bank. Cakupannya sangat luas dari tahun 1960 sampai 2024. Eh, Intinya pada dataset ini adalah memunculkan persentase PDB
di tiap-tiap negara dari tahun 1960 sampai 2024. Struktur utamanya berbentuk matriks waktu, time series. Nilainya bisa positif dan negatif. Negatif berarti ekonomi kontraksi, positif berarti ekonomi tumbuh. Kemudian yang terakhir yaitu harga komoditas global atau commodity market price, juga dikenal sebagai pink sheet oleh Bank Dunia. Sama seperti GDP growth didapat dari data World Bank dengan cakupan 1960 sampai 2024. Ini lebih detail terkait komoditas-komoditas per bulannya harganya yang disajikan dalam satuan yang disesuaikan dengan komoditasnya, ya crude oil berdasarkan barel atau emas berdasarkan atau data ditampilkan dalam periode bulanan tentang fashion. Baik, untuk persiapan datanya ada 6 langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama itu adalah seleksi data dan penyesuaian periode waktu. Langkah awal itu kita melakukan yang disebut temporal filtering untuk mengidentifikasi common denominator waktu dari ketiga 9 dataset tersebut. Dan berdasarkan observasi mendalam, itu ditemukan bahwa irisan data yang paling lengkap dan konsisten atau full data intersection-nya itu ada di rentang 2020 dan 2023. Kemudian ada catatan dari kelompok kami bahwa pemilihan periode ini dilakukan untuk menghindari bias estimasi, di mana tahun 2025 itu dieliminasi dari analisis utama karena status datanya dari beberapa dataset kami itu masih bersifat preliminary atau sementara, atau juga merupakan proyeksi pada beberapa dataset domestik. Jadi kami lebih memilih menggunakan periode 2020 dan juga 2023 untuk menjamin integritas data yang lebih tinggi. Kemudian kami melakukan seleksi variabel. Jadi setelah periode waktu diseragamkan, kita akan memilih beberapa variabel utama untuk mengambil indikator-indikator utama yang relevan dengan tujuan akan dianalisis nantinya. Nah, penyaringan variabel ini dilakukan berdasarkan mekanisme transmisi ekonomi. Jadi variabel itu tidak dipilih secara acak, melainkan disusun dalam 3 lapisan hierarki untuk mendeteksi bagaimana guncangan di level global nanti merambat ke level domestik. Jadi dikategorikan sebagai indikator global, indikator transmisi, dan juga indikator domestik. Mekanisme transmisi ekonomi ini, jadi dia menghubungkan antara variabel eksogen global dengan indikator kesejahteraan di domestik. Jalur transmisinya nanti dimulai dengan demand pool global yang dicerminkan pada harga komoditas global. Kemudian dia akan merambat melalui trade channel seperti nilai ekspor atau neraca perdagangan hingga akhirnya mempengaruhi faktor income domestik dan juga adanya ekspansi sektor produksi. Jadi nantinya variabel yang bersifat administratif atau memiliki korelasi rendah terhadap alur cerita utama kami akan dieliminasi untuk melakukan noise reduction. Kemudian selanjutnya itu adalah restrukturisasi dan agregasi data. Pada tahap ini kita berfokus pada transformasi struktur karena pada 9 dataset itu bentuknya itu beda-beda formatnya. Ini tujuannya supaya untuk menyusun format analisis multivariat. Dan tantangan utamanya tadi itu selain perbedaan format, itu juga ada perbedaan granulasi atau satuan waktu. Seperti data-data global itu disajikan secara bulanan, tidak sama ya satuan waktunya. Nah, untuk pelaksanaan tahap ini itu kita melakukan data reshaping sehingga nanti setiap kolom itu mewakili satu fenomena ekonomi dan setiap baris itu mewakili satu garis waktu. Dengan tujuan untuk agar nantinya itu bisa dilakukan merge melalui Orange dengan lebih efisien. Di sini data reshaping itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama itu transformasi format dengan memanfaatkan pivot and transpose. Itu adalah mengubah wide format menjadi long format. Jadi setiap baris dalam dataset itu akan seperti yang saya sebutkan tadi, jadi setiap baris itu nanti akan merepresentasikan tahun, sementara indikator ekonomi itu akan menjadi di kolom-kolom.
Kemudian akan dilanjutkan dengan agregasi temporal, itu adalah untuk mengubah data itu menjadi tahunan. Karena tadi masih ada data bulanan dan juga ada data kurs ya yang ada tahunan dan bulanannya. Jadi nanti kami akan menggunakan data tahunan saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyaringan, mohon maaf, boleh di-back? Oke. Ada penyaringan kategorikal. Di sini untuk data-data yang sifatnya sangat luas seperti komoditas global itu nanti akan dikategorisasikan berdasarkan ciri khasnya. Misalnya tadi dikategorikan energi menjadi agrikultural seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahap pembersihan data. Di sini prosedur quality control untuk memastikan dataset bebas dari distorsi statistik. Untuk menjamin robustness-nya yaitu pertama dilakukan dengan missing value, ini ditemukan adanya data-data yang kosong itu akan di-impute menggunakan nilai rata-rata atau menggunakan tren historis terdekatnya. Kemudian ada unit harmonization. Ini karena pada data yang kami kumpulkan itu beberapa memiliki satuan yang berbeda. Jadi nanti kami akan menyamakan satuannya dahulu supaya datanya itu proporsional dan akurat ketika dilakukan analisis nantinya. Kemudian ada data sanitation. Ini kita mengecek apakah ada nilai-nilai ekstrim atau outlier di data kami. Sehingga ketika nanti diolah menyesatkan. Kemudian selanjutnya Di tahap kelima, kita akan melakukan normalisasi data. Nah, kenapa perlu dilakukan normalisasi data? Karena prosedur ini krusial untuk mengatasi masalah magnitude bias atau ketimbangan nilai nominal antar variabel yang sangat drastis dalam satu dataset terintegrasi. Nah, kita melakukannya dengan dua tahap ya. Yang pertama, penanganan scaling issue atau penanganan disparitas skala. Nanti dataset ini kan mengandung variabel dengan satuan yang tidak sebanding. Misalnya nilai ekspor itu dalam miliar US dollar, kurs dalam belasan ribu rupiah, dan IHK dalam indeks desimal. Kalau tidak dinormalisasi, maka nanti variabel dengan nominal yang besar itu kan secara matematis mendominasi perhitungan korelasi. Sehingga fluktuasi pada variabel berskala kecil menjadi tidak terdeteksi dengan sebenarnya. Yang kedua yaitu penerapan teknik min-max scaling, yaitu seluruh variabel ditransformasikan ke dalam rentang nilai yang seragam, misalnya dari 0 hingga 1 tanpa mengubah distribusi asli data. Hal ini memungkinkan sistem di Orange untuk mengukur relativitas perubahan antar variabel dan bukan nilai absolutnya. Jadi normalisasi ini untuk menolkan perbedaan antar mata uang dan satuan. Di Orange nanti jika kita langsung menghubungkan data tanpa normalisasi, grafik ekspor yang triliunan akan terlihat seperti garis lurus di atas, sementara upah jutaan akan terlihat seperti garis di paling bawah. Nah, dengan sekali nanti kita bisa melihat pergerakan naik turunnya secara berdampingan dalam satu skala yang adil. Dan tahap keenam yaitu integrasi data. Tahap ini merupakan proses menyatukan seluruh potongan puzzle dataset yang telah diproses secara individual ke dalam struktur master dataset yang koheren. Yang pertama kita melakukan primary key joining atau penggabungan berbasis kunci. Nanti seluruh dataset digabungkan menggunakan variabel sehingga nantinya data harga global tahun 2021 akan bertemu secara presisi dengan data ekspor 2021 dan juga upah 2021 dalam satu baris observasi yang sama. Yang kedua, horizontal integration atau penyelarasan struktur horizontal dengan hasil akhir berupa tabel data yang lebar di mana satu baris atau satu tahun kini memiliki profil data yang lebar. Profil ekonomi lengkap dari hulu dalam skala global hingga hilir dalam skala domestik, sehingga memungkinkan algoritma di ONET untuk melakukan komparasi lintas sektor secara simultan. Yang ketiga itu final validation,
melakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada baris yang terduplikasi atau hilang selama proses merging. Nantinya dataset yang terintegrasi inilah yang kemudian menjadi bahan baku utama untuk tahap visualisasi dan analisis korelasi. Kemudian di tahap pengolahan data ini, disclaimer sebelumnya kelompok kami belum secara langsung running data, tapi ini berupa rencana gambaran analisis kami nantinya. Yang pertama yaitu analisis korelasi. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan antara pasangan, misalnya hubungan harga komoditas global dengan nilai ekspor. Apakah kenaikan harga dunia diikuti juga dengan kenaikan ekspor atau pertumbuhan ekonomi global dengan neraca perdagangan? Apakah kondisi ekonomi dunia memengaruhi kinerja perdagangan? Nantinya mekanismenya itu kami melihat matrik korelasi dengan berfokus pada nilai koefisien korelasi untuk mengukur sejauh mana variabel independen berupa data global dan eksternal bergerak searah atau berlawanan arah dengan variabel independen seperti upah dan IHK. Nantinya nilai koefisien korelasi ini digunakan sebagai indikator kekuatan dan arah hubungan antar variabel dengan kisaran dari -1 sampai +1, dengan output berupa urutan variabel paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan proksi rata-rata upah sebagai target. Dan yang kedua, visualisasi dengan scatter plot. Tujuannya itu memperkuat interpretasi hasil analisis korelasi sebelumnya. Nantinya hasil scatter plot ini akan menampilkan pola hubungan antar variabel secara visual. Jika titiknya bergerak dari kiri bawah ke kanan, berarti hubungannya positif. Tapi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, berarti hubungannya negatif. Atau kalau titiknya menyebar tanpa arah jelas, berarti tidak ada hubungan yang kuat. Kemudian dari hasil itu kami mengidentifikasi kecenderungan hubungan linear atau non-linear yang bisa dilihat dari bentuk kurvanya. Apabila mendekati garis lurus, berarti cenderung memiliki sifat hubungan linear. Sebaliknya, apabila tidak bergaris lurus, seperti melengkung atau parabola, berarti memiliki sifat hubungan non-linear. Dengan output berupa variabel dengan korelasi tertinggi, berdasarkan scatter plot akan digunakan sebagai variabel yang digunakan. Baik, selanjutnya pengolahan data atau analisis data yang rencananya akan kami lakukan itu adalah melakukan analisis trend dan forecasting atau temporal dynamics, di mana pada data mining orange kami akan menggunakan dua fitur yaitu line chart dan VAR model. Disclaimer, untuk fitur ini mungkin belum muncul di data orange mining teman-teman, bisa ditambahkan dan nanti pada options itu di add untuk time series. Nanti akan muncul beberapa fitur. Salah satunya dua ini. Nah, kenapa kami memilih dua ini? Yaitu yang pertama adalah widget line chart. Intinya menggunakan widget ini kita akan mendapatkan perspektif simultan, yaitu kita akan bisa melihat atau dengan mudah membaca pola fluktuatif musiman atau periodik atau bagaimana dataset indikator ekonomi berubah dari waktu ke waktu. Nah, dari widget ini juga kita bisa memupuk grafik harga global ekspor dan upah. Di sini juga kita akan melihat time lag atau jeda waktu. Apa sih time lag atau jeda waktu itu? Bagaimana suatu variabel bereaksi terhadap variabel lain, tetapi tidak langsung bereaksi, melainkan ada jeda beberapa waktu. Nah, misalnya itu apakah kenaikan harga global hari ini baru dirasakan pada kenaikan upah 6 bulan kemudian. Kemudian widget yang kedua adalah VAR model atau vector auto regression. Nah, pada widget ini itu yang akan kita lihat adalah bagaimana hubungan timbal balik dan estimasi arah tren jangka pendek. Sebenarnya ini adalah teknik tingkat lanjut untuk melihat data yang saling mempengaruhi. Pola dari grafik ini akan menyimpulkan kecenderungan hubungan. Namun pola grafik yang sebelumnya yang kita lihat di scatter plot itu tidak bisa menjadi kesimpulan. Oleh karena itu diperlukan analisis lanjutan berupa VAR model. Nah, teknik ini digunakan karena adanya variabel yang saling mempengaruhi. Kemudian salah satu bentuknya adalah ekspor pendapatan negara. Ekspor mempengaruhi pendapatan negara dan pendapatan negara mempengaruhi daya beli konsumen atau inflasi. Jadi meskipun datanya nanti terbatas, model ini nantinya akan bisa menampilkan estimasi arah tren jangka pendek yang logis.
Kemudian selanjutnya adalah structural periodization atau hierarchical clustering. Jadi seperti yang pernah kita pelajari, intinya pada widget ini kita akan mengelompokkan unit observasi berdasarkan keseragaman karakteristik multidimensi. Yang akan kita gunakan yaitu menggunakan distance Euclidean untuk mengukur seberapa dekat kemiripan antar tahun berdasarkan seluruh variabel yang ada di 9 dataset. Eh, Intinya nanti semakin kecil jarak itu akan berarti itu semakin mirip karakteristiknya. Sehingga tahun yang memiliki pola indikator yang serupa itu akan berada pada klaster yang sama. Hasilnya nanti berupa dendrogram, yaitu berupa struktur pengelompokan, berupa cabang-cabangnya, mana yang cabang yang lebih dekat atau cabang yang lebih jauh. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah heat map. Setelah dilakukan clustering tadi, eh, kita akan menggunakan widget heat map ini untuk menampilkan representasi grafis di mana nilai-nilai matriks yang direpresentasikan dalam gradasi warna. Eh, Heat map adalah merupakan instrumen komunikasi visual yang terbaik menurut kelompok kami karena kita akan bisa melihat secara langsung zona panas yang mana diperlihatkan dengan warna-warna yang sudah ditentukan sebelumnya. Padahal pada kelompok kami akan ditentukan warna merah dan biru, di mana warna merah itu berarti adanya nilai variabel yang sedang melonjak atau meningkat, sedangkan warna biru menunjukkan adanya tekanan, depresiasi atau penurunan. Kemudian dalam satu baris yang sudah di clustering sebelumnya, nanti kita bisa lihat mana variabel yang dominan meningkat dan juga mana variabel yang mengalami tekanan. Semakin merah maka menunjukkan nilai yang relatif tinggi dan semakin ke arah warna biru menunjukkan nilai relatif rendah dibanding periode lainnya. Selanjutnya. Ya, sekian pemaparan presentasi dan rencana olah data dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi. Izin tanya, Silakan, Mbak. kami dari kelompok 6 izin tanya, apa pertimbangan kalian kelompok 2 dalam memilih rata-rata upah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dibandingkan tingkat indikator yang lain, misalnya kemiskinan, IPM atau yang lainnya. Mengingat data itu kan juga hanya mencerminkan dari sisi pekerja yang pengangguran. Itu aja sih, Kak. Kasih. Baik, kelompok Ya, perkenalkan saya Ayodhya dari kelompok 4. Saya mau bertanya, tadi kan judul awalnya itu mau mengecek pengaruh perekonomian global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Nah, tapi pas di pengolahan data itu teman-teman pakai korelasi. Nah, padahal pas di metode penelitiannya kita belajar nih kalau korelasi itu kan cuma ngelihat hubungan ada hubungan atau enggak gitu ya. Sedangkan kalau melihat pengaruh itu pakai regresi. Nah, kenapa teman-teman tetap pakai korelasi doang dan tidak pakai regresi? Atau mungkin tadi atau mungkin ada tambahan pengolahan data lainnya ya untuk menunjukkan pengaruh tersebut. Sama terus tadi dijelasin sama Kak Purbi atau sama Clementine ya soal nyamain satuan. Ya, karena satuannya beda-beda terus ada disamain gitu kan ya. Nah, itu bagaimana cara teman-teman nyamain satuannya. Terima kasih. mungkin satu lagi sebelum Mau bertanya, dijawab. Mas? Ya, Ki, Ya. silakan. Dari kelompok 5, saya Rizky Pula dari kelompok 5 mau bertanya terkait dengan normalisasi data. Tadi kan teman-teman menjelaskan terkait data-data itu kan akan dinormalisasi ya. Jadi ibaratnya supaya mungkin yang saya tangkap tadi supaya ini ya ibaratnya angkanya itu bisa stabil atau selevel gitu ya. Misal ada yang satuannya miliar, jadinya mungkin sama-sama di puluhan atau ratusan. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, kalau misalkan datanya sudah dinormalisasi, bagaimana kalian menginterpretasikan data tersebut? Apakah tidak, apakah nanti akan menciptakan bias atau tidak seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya.
Lumayan, lumayan ya. Mungkin sebelum lanjut ke penanya selanjutnya, saya coba menjawab pertanyaan yang pertama tadi oleh Mbak Intan ya, terkait mengapa menggunakan eh, variabel upah pekerja ya Mbak ya sebagai yang mencerminkan tentang kesejahteraan ya, begitu ya Mbak? Iya, betul, Kak. Eh, Menurut kelompok kami, mengapa kami menggunakan upah pekerja itu dikarenakan upah pekerja itu juga memang upah pekerja hanya merupakan salah satu komponen dari variabel yang bisa mencerminkan kesejahteraan. Mungkin salah dua salah tiga lainnya bisa kemiskinan atau pengangguran atau mudah didapatkan dan disediakan yang seperti BPS seperti itu. Jadi itu salah satu alasan mengapa kami menggunakan ini. Lalu yang kedua, upah pekerja itu juga bisa langsung mencerminkan daya beli masyarakat. Karena kan upah pekerja adalah uang yang diberikan kepada masyarakat sih, sehingga akan berdampak langsung terkait konsumsi masyarakat itu sendiri. Kemudian dengan upah pekerja ini juga memiliki kaitan langsung dengan kondisi ekonomi real, di mana pertumbuhan ekonomi yang baik itu pasti diikuti juga dengan peningkatan aktivitas usaha atau produktivitas. Jadi salah satu cerminannya adalah upah pekerja ini, sehingga bisa melihat kita apakah pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi tidak hanya angka pertumbuhan ekonominya, tapi bagaimana angka pertumbuhan ekonomi itu bisa langsung digunakan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian mungkin itu dulu kayaknya dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan lagi dari Mbak Itan atau udah cukup, Mbak? Saya rasa udah cukup ya, Mbak. Iya, sudah, Kak. Terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, soalnya dua pertanyaan yang lainnya cukup cukup hebat didiskusikan di kelompok kami ini. Jadi belum dapat jawabannya. Dinanya Kak, Ya, silakan ini Mas Ilham. tadi kan ini ya datasetnya kan ada yang global sama yang lokal. Sebenarnya kelompok kami itu juga agak kesulitan kemarin gimana cara nyatuin data yang global dan lokal. Kayak kayak di lokal kan mungkin bisa ada satuannya provinsi gitu kan. Nah kalau di kelompok kalian tadi boleh ini nggak gimana cara nyatuinnya antara apa satuan apa gitu yang bikin data global sama lokal itu bisa gabung. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kami mohon waktunya sambil kami berdiskusi. Nanti ketika sudah ada jawabannya, pasti akan langsung kita jawab. Maaf tadi Ilham dari kelompok berapa ya? Oh, kelompok satu, Pak. Oke. Baik, kami mau mencoba menjawab pertanyaan Ayot, tapi mungkin nanti apabila ada kekeliruan dalam menjawab, mungkin Pak Teguh juga bisa menambahkan ya Pak ya. Baik, tadi Ayot sempat menanyakan yang pertama itu yang dimaksud dengan menyamakan satuan. Menyamakan satuan ini nanti dilihat dari per masing-masing data. Jadi misalnya untuk data komoditas itu ada beberapa satuan yang berbeda gitu. Misalnya ada yang dia pakai per kilo, ada dia pakai per ton, seperti itu. Nanti kita satukan jadi per kilo semua, misalnya seperti itu. Kemudian kenapa kelompok kami tidak pakai data regresi? Itu karena sebenarnya kan kata-kata pengaruh ini tidak harus menunjukkan sebab akibat, setahu saya. Jadi kalau regresi itu kan lebih ke kita memiliki keyakinan bahwa A itu menyebabkan B, sedangkan tujuan kelompok kami sebenarnya itu hanya mencari apakah memang ada hubungan di antara keduanya dan juga variabel-variabel di eh, tiga hierarki yang telah kami susun tadi.
Kemudian untuk regresi itu, menurut kelompok kami, biasanya regresi itu dilakukan dengan data yang memiliki titik. Itu cukup banyak. Kalau misalnya, sedangkan data di kelompok kami yang tersedia itu rentangnya cukup sedikit ya, titik pengambilan datanya itu. Tadi hanya dari 2020 sampai 2023. Jadi kami rasa kalau misalnya kita olah menggunakan regresi itu nanti agak cukup lemah hasilnya. Baik, kami rasa demikian untuk pertanyaan Mbak Ayot. Em, Nampaknya sudah cukup jelas ya Mbak Ayot. Ya, oke Kak. Oke, Ya, izin menjawab pertanyaan Rizky. Nanti kalau setelah dinormalisasi, bagaimana cara menginterpretasinya? Nah, karena misalnya awalnya itu dalam satuan berbeda, kayak nilai kurs dalam rupiah, normalisasi itu bukan mengubah atau menghilangkan informasi hubungan antara data, tapi mengubah cara penyajiannya agar seragam sehingga dapat diolah dengan lebih tepat. Jadi nanti makna ekonomi dari masing-masing variabel itu tetap ada, tetapi interpretasinya dilakukan pada tingkat hubungan dan pola, bukan pada nilai nominal antar variabelnya. Apakah cukup menjawab, Rizky? Cukup sih, tapi mungkin mau tanya sedikit lagi. Berat, make sure aja sih. Berarti maksudnya nanti dari data yang telah dinormalisasi itu tetap kelihatan ininya ya polanya, meskipun eh, em, satuannya itu ibaratnya beda gitu ya. Dan misalkan nih eh, ada data yang dia satuannya tuh kecil gitu kan, tapi yang satunya satuannya gede. Berarti nanti em, tetap bisa ke capture ya ininya apa namanya interpretasinya seperti itu. Betul sekali, Rizky. Oke, makasih ya Clem. Ya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Izin bertanya teman-teman kelompok. Saya Calvin mewakili dari kelompok 3. Mungkin teman-teman terkait eh, dari kelompok kami ini bertanya terkait data nilai ekspor tadi yang seperti yang dipaparkan itu kan terdiri dari berbagai komoditas ekspor. Nah, itu kalau mungkin dari kelompok bagaimana cara pemrosesan awal atas data komoditas tersebut ya? Apakah semua komoditas itu dijumlahkan nanti mendapatkan total dari nilai ekspor komoditas atau mungkin dari kelompok ada selektif pada komoditas tertentu saja ya? Terima kasih. Ya, gimana kelompok lo? Sedang didiskusikan. Dijawab. Baik Pak, izin mau coba jawab yang pertanyaannya si Kelvin tadi Pak terkait eh, dataset ekspor yang menurut komoditas Pak itu kan memang kalau misalnya kita lihat terkait ekspor komoditas ini sangat dibuat rinci seperti dia menyebut hasil pertanian itu disebutkan komoditasnya seperti biji kopi, sarang burung dan
kami rencananya, memang belum kami lakukan, tapi rencananya terkait dataset komoditas yang sangat beragam ini akan dilakukan pengelompokan, Pak. Jadi berdasarkan nilai strategisnya. Jadi dari beberapa komoditas ini kita akan melakukan perankingan atau diurutkan berdasarkan nilainya sehingga akan kita berikan label terkait ekspor utama atau mitra dagang utama kalau misalnya berdasarkan negara tujuan. Jadi mungkin hal yang pertama akan kita lakukan seperti itu. Selanjutnya mungkin kami masih perlu berkonsultasi lagi dengan Pak Teguh tentunya. Karena ini tadi kan rencana ya, belum running data ya. Jadi kita masih sangat berangan-angan lah intinya. Jadi mungkin seperti itu, Mas Kelvin. Saya rasa sudah bisa menjawab ya, Sudah Mas. jelas, terima kasih. Siap, terima kasih. Satu lagi ya mungkin ya pertanyaan dari Ilham ya tadi ya, belum terjawab ya. Eh, Mungkin pertanyaan terakhir ini akan dijawab oleh Mbak Purbi ya. Silakan Mbak Purbi. Ilham, maaf saya mau konfirmasi pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu apakah benar tentang bagaimana eh, cara kayak menyamakan gitu ya, karena kan kita terdiri dari beberapa provinsi dan beberapa negara gitu. Betul begitu atau tidak ya, Ham? Atau mungkin boleh diulang lagi Oh Ham iya, untuk lebih kurang memastikan kayak gitu sih apakah Kak. Itu kan ada ah, data global sama data lokal. Nah, kami tuh kemarin tuh coba juga kan gabungin antara data lokal sama mm, global. Nah, kayak data lokal tuh kan dia ada satuannya misalnya provinsi tuh. Jadi kita kan mudah ya kalau mau merge gitu kan di oh, antara data lokal. Nah, nanti kalau misal di antara data global sama lokal itu apa gitu satuannya? Apa sektornya? Apa berdasarkan waktu tahunnya? Cara menghubungkan kedua data itu antara global sama lokal. oh, iya kalau kita tadi terbagi menjadi sektor siham, cuman rencananya nanti kita sektor untuk yang upah ya. Kalau untuk yang upah itu kita nanti rencananya pakai yang rata-rata aja untuk menggambarkan kesejahteraannya secara nasional. Eh, tapi kalau untuk misalnya data-data yang dia itu jumlahnya nominal rupiah dan memang beda ya, maksudnya misalnya masing-masing negara atau masing-masing klasifikasinya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga nanti kalau dibandingkan itu nanti akan apa ya, mungkin kayak jomplang gitu. Mungkin kalau tadi berdasarkan obrolan kami berdiskusi dengan para suhu AI, mereka menyarankan untuk menggunakan namanya itu min and max scaling. Jadi kita nanti akan mengambil titik, jadi di dalam satu kolom yang kita jadikan ya, variabel itu kita lihat titik tertingginya dan titik terendahnya untuk diambil min and max. Jadi nanti jatuhnya itu bentuknya seperti indeks 0 sampai 1 gitu. Jadi jadi bukan ketimpangan lagi gitu, nggak ada misal satunya itu dia 1 triliun, tapi yang satunya cuma 100 juta. Jadi kelihatan beda banget antar variabel itu nanti jadinya agak ini sih, agak bisa apa ya mempersempit lah ininya. Begitu lah. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama dengan Bapak Teguh. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup semuanya mungkin? Eh, izin Pak. Ya, silakan. Ada Oke, tambahan dari Mas Nur. oke mungkin ini bukan nanya sih, santai ini bukan nanya. Jadi mungkin kan tadi kan saya ngelihat ya eh apa istilahnya di analisisnya itu kan mau menggabungkan seluruh data ke tabel ya. Nah itu mungkin hati-hati aja dalam penggabungan datanya. Soalnya mungkin nanti bakal ketemu kesulitan saat penggabungan datanya. Soalnya kan datanya kan sektornya banyak ya tadi kalau dilihat ada yang dari sektor dari wilayah Amerika, kemudian apa dari yang kemudian itu kemudian ada efek time seriesnya juga jadi nggak cuman dari space-nya dari Amerika kemudian dari komoditasnya cuman kan tadi tadi kan ada data time seriesnya 2020 sampai 2023 kalau nggak salah. Nah itu mungkin hati-hati aja mungkin di penggabungan datanya gitu. Itu mungkin tambahan dari saya sih. Soalnya kayaknya mungkin di tahap itulah mungkin nanti yang bakal susah banget. Mungkin kalau dalam artian
korelasinya mungkin tinggal drag aja, mungkin udah ketemu. Cuman kalau misalnya penggabungan datanya itu mungkin nanti yang bakalan rada susahnya di situ. Karena tadi dimensinya banyak. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih, Taufik. Oke, baiklah. Eh Ternyata cukup ya. Jadi di sini kita belajar banyak banget ya dari pertanyaan dan jawaban masing-masing. Mungkin izinkan saya bertanya dulu terkait data global apa yang kalian miliki. Contoh satu. Saya lupa ngomong tadi. Datanya seperti apa? Kolomnya. Oh, di share screen ya Pak ininya ya, salah satu aja. Boleh. Kalau disebutkan saja juga nggak apa-apa. Bisa dibacakan. Ini untuk Hmm, yang harga komoditas global mapping Pak. sih tadi ya. Cuman Oke. ya Mhm. ini yang menurut kami tantangan terbesarnya sih Pak karena dia sangat luas dan tadi untuk menyederhanakannya kelompok kami rencananya mau dibuat kategorisasi berdasarkan memang yang kategori internasional ini Pak. Dia sudah ada seperti energi nanti kita kelompokkan gitu Pak karena kebetulan di data yang nasional kami itu juga bisa dikategorisasikan sesuai ini kecuali mungkin yang nggak ada itu adalah fertilizers ini Pak. Oke. Kalau Ya. menurut Bapak bagaimana ya Pak? Apakah bisa di running Pak dengan strategi seperti itu? Iya betul. Jadi disamakan dulu kategorinya. Satu hanya nanti juga Mm. disamakan ya. Itu salah satu tadi membandingkan eh ini kan komoditas ya, komoditas ekspor juga bagi Indonesia ya. Iya Pak. Tentunya kan kalau komoditas ekspor harganya kemungkinan sama nggak ya? Kan komoditas ekspor menyesuaikan harganya atau seperti apa tuh? Itu mungkin iya bisa itu seperti itu ya. Catatan ya tadi ya. Apakah kalau harganya komoditasnya sama ya ngapain dibandingin kan gitu kan? Misalkan harga minyak bumi di untuk ekspor Indonesia sekian, di global juga harganya kan kalau diperdagangkan harga internasional kan Iya ya. Pak. Maksudnya seperti itu. Nah, itu apakah sama? Mm. Kalau sama, apa yang Tadi dibandingin kan? kami ini sih Pak datanya itu jadi Gimana? ini kan ada harga komoditas lalu nanti kami rencananya itu dibandingkannya dengan eh, nilai ekspor sama neraca perdagangan Pak. Jadi kan dan sama produksi, bukan harga komoditas lokal Pak, tapi produksinya. Jadi apakah mungkin trennya itu ketika harga suatu komoditas dunia itu naik, apakah akan membuat produksinya itu nanti naik juga gitu Pak untuk menanggapi tren seperti itu. Yang juga nanti itu ditangkap dari neraca perdagangannya sebagai jalur masuk dari global ke domestiknya itu Pak. Sama sebenarnya Oke. tujuan akhirnya itu untuk melihat apakah eh, apa ya laju pertumbuhan ekonomi itu nanti akan masuk sampai eh, ke mikronya gitu Pak dalam artian kesejahteraan masyarakat yang proksinya itu upah pegawai atau memang ya berhentinya itu cuma di level company aja seperti itu Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi deh, terkait mengapa berhenti di upah pegawai, berarti kan ada teman yang apa tuh ya, saran ya, tambahkan kalau mau ditambahkan dengan tadi tingkat kemiskinan atau mungkin tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita tahu kan ya, eh, sebagian besar Indonesia itu kan bekerja di informal ya. Dengan kalau upah buruh itu kan itu formal ya. Nah, mungkin perlu disampaikan juga komposisi berapa yang eh, di apa pegawai formal dan pegawai informal. Kalau buruh masuknya pegawai formal kan ya? Ini tadi buruhnya itu termasuk ya Pak formal berarti buruh
karyawan, Iya. kalau memang dia wirausahawan itu nggak masuk. Heeh. Tapi kalau misalnya pegawai kasar yang dia itu kayak kuli, tapi dia misal bekerja di bawah perusahaan itu tetap masuk Pak dia. Masuk ya. Intinya dia itu merupakan pekerja yang dibayarkan upahnya oleh suatu pemberi kerja, dia masuk sebagai responden Sakarnas ini Pak. Kalau dari hasil pencarian kami tentang survei Sakarnas itu. Iya, ojek online nggak masuk berarti ya? Tidak, Pak. Iya. Iya. Jadi kan soalnya karena kami kan menyasarnya itu di komoditas ya, Pak. Kalau Mm-mm. dilihat dari trennya itu kan komoditas Indonesia yang tertinggi itu ada di pertambangan, di batu bara, sama di minyak sawit. Jadi kami mikirnya itu kemarin kemungkinan seharusnya berpengaruhnya itu ke pegawai yang ada di perusahaan itu, Pak. Karena kalau sektor pertambangan dan minyak sawit ini kan rata-rata jarang yang lepas ya, Pak. Terus saya kurang tahu juga sih, Pak. Kemarin kita waktu diskusi kelompok Ya, mikirnya gitu, oke, jadi pakai ini oke. kayaknya cukup gitu, Pak. Cuman nanti Ya. kalau memang kurang, mungkin nanti kita bisa menambahkan variabel lain, Pak. Iya, kalau mau tetap stick atau tetap di upah buruh, nanti dicari tahu komposisi pegawai formal dan informal Indonesia berapa. Jadi nanti bisa di kesimpulannya, misalkan 60 informal, 40 formal ya. Berarti teman-teman di kelompok gue ini fokusnya yang 40%. Nanti dicatatkan di akhir state itu 40% berarti apa ya? Pekerja formal Indonesia berkolerasi dengan dunia dan sebagainya. Karena kan kita tidak bisa menyediakan yang pekerja informal kan. Padahal kan itu ekonomi kan kuenya kue satu gede gitu kan. Kue ekonomi Indonesia kan, kue nasional kan. Cuma tadi fokusnya ke formal ya nanti di state aja. Kalau misalnya tetap stick mau pakai formal. Tapi cari tahu ya informal berapa, formal berapa. Itu tambahannya mungkin. Siapa? Terima kasih, Pak. Sama tadi tuh yang mengapa nggak regresi. Berarti dalam bayangan saya kan kalau data global kan nggak ada provinsi ya, dia paling per negara ya. Betul, Pak. Per Sedangkan negara. Indonesia kan satu negara tidak bisa dipisah-pisah provinsi. Berarti kalau datanya 2029, 2024, berarti kan ada hanya 5 poin gitu ya, 5 titik itu maksudnya? Iya Pak, sebenarnya kendalanya itu waktu kita cari data neraca perdagangan Pak, kemarin kan pengennya itu mau dilihat detailnya. Jadi sebenarnya neraca perdagangan ini tersedia di BPS, juga tersedia di satu data Kemendak Pak. Cuman yang di BPS itu dia beneran cuma neraca perdagangan, jadi sudah hasil selisih antara impor dan ekspor. Nah, sedangkan di Hmm, data Kemendak ini lebih detail. Nah, tapi di data Kemendak ini cuma menyediakan data dari 2020 sampai 2025. Jadi nanti mungkin kami mikirnya kalau emang kita mau cari di neraca perdagangannya aja atau dinilai ekspornya aja, mungkin data yang 2020 2025 ini bisa dibuang, kita titik data yang lebih banyak gitu, Pak. Masih masuk ada opsi itu sih, Pak. atau didetailkan nanti eh, itu kan data negara negara gitu kan dibandingkan kan dapat negara Indonesia Iya, kan Pak. 100% Indonesia ada tiga puluh Iya, delapan provinsi ya. Nah, iya. itu mungkin dari situ proporsi persentase dari atau kita mau menyasar sebuah daerah atau kita mau menyasar nasional. Kalau nasional lalu dibandingkan dengan global, misalnya kita tidak ambil per negara, tapi kita rata-rata, itu nanti akan mengacaukan hasil analisisnya atau gimana ya Pak? Jadi bias gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Iya, kalau kan eh, berarti kan perlu kalau di rata-rata nggak bisa di rata-rata kan ada negara maju, negara berkembang seperti itu kan ya. Iya, kita Ini pengennya yang global jadi satu gitu, gimana dapetnya ya Pak ya? ya Ini ya gitu nggak Pak. bisa. Mending lebih baik apple to apple. Jadi kan negaranya itu dalam klasifikasi dunia itu masuk ke negara berkembang misalkan gitu kan. Jadi dicari dulu paduan negara berkembang seperti apa, nanti padanan negara maju seperti apa. Oh, tapi kalau misalnya kita sudah dapat negara dari yang kita punya data ini ada berapa negara, terus kita sudah berhasil clusteringkan negara berkembangnya itu eh, sekian, itu nanti kita bandingkan dengan salah satu negara saja sudah cukup, atau kita nanti eh, itu Pak di rata-rata biar ketemu hasil data negara berkembang gitu Pak, biar nanti agak apple to apple Pak. Lakukan Apple to, dua-duanya. oh Dua-duanya. dua-duanya. Namun yang ditampilkan dalam slide presentasi di sebelum UAS tergantung nanti.
Jadi kan kalau saat ini kan teman-teman kan eh, memaparkan slide-nya kan ke audiensnya kan misalnya kan saya pengajar sama teman-teman peer gitu ya. Nanti di akhir pertemuan sebelum MOAS itu audiensnya seolah-olah stakeholder, pimpinan, oke, pengambil keputusan. Oh, ya. Seolah-olah seperti itu ya. Jadi nanti slide-nya yang ditampilkan adalah ya kalau misal bagus ya apa hasil olahan datanya dia kami itu Indonesia itu bla 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 di atas rata-rata bahkan negara ini pun bisa kami lampaui gitu kan. Nah, itu mendukung itu sebenarnya kan. Karena tapi masih butuh ini maksudnya tapi kami masih butuh dukungan dari para pimpinan agar dapat meningkatkan ini gitu apa yang kurang. Audiensnya berbeda ya, audiensnya nanti stakeholder pengambil keputusan. Oke, jadi Oh, slide-nya ya Pak. Cuman nanti kalau waktu kita mau memilih misalnya waktu membandingkan dengan satu negara saja itu, kira-kira dasar kita mencomot negara itu sebagai pembanding itu terbaiknya pakai apa ya Pak? ya. Apakah di yang tertinggi di klaster itu gitu Pak? Biar nanti bisa membuktikan, oh ini negara Indonesia dibandingkan negara yang paling tertinggi ini ternyata kita tidak terlalu jauh Bisa misalnya gitu seperti Pak. itu, tergantung nanti karena ke dalam presentasi nanti si pembuat pemateri itu mengarahkan kemana. Kalau mau mengarahkan tidak terlalu jauh dengan negara lain, kayaknya terus so what gitu kan? Apa maksudnya ini? Terus keputusan saya apa? Kalau misalkan oh, negara kita masih kurang gitu. Berarti, Nah, berarti bisa tentu agar sama dengan negara maju. Nah, walaupun mungkin dibandingkan negara yang paling atas klasternya, tapi narasi yang dibangun agar pimpinan mengambil keputusan untuk membuat kebijakan agar Indonesia masuk ke negara maju, misal seperti itu. baik Pak. Terima kasih Pak. Hmm, normalisasi kita ya terkait normalisasi ya, next scalar terus apalagi kalau melihat data aslinya gimana? Kan tadi udah dinormalisasi ya antara range 0 sama 1 ya. Kalau untuk melihat data aslinya ya dibalikin lagi aja datanya. Satu paling tinggi nih 1 miliar angka 1. Terus 1.000 jadi angka 0,01 gitu kan ya. Ya bagaimana kalau nanti untuk menginterpretasikan kembali bahwa 1 itu adalah 1 miliar, ya data dibalikin lagi. Karena kita punya mappingnya kan. Jadi anormalisasi Ya Pak, lagi. Nanti bisa jadi keluar. nanti yang 0 sampai 1 itu cuma untuk melihat aja ya Pak ya. Maksudnya cuma untuk Mm-mm. analisisnya aja, tapi ketika sudah jadi kita Ya, narasikannya pakai data awalnya ya Pak. Ya, itu dibalikin lagi ke data awalnya. Bisa seperti itu. Tadi proporsi tadi udah ya proporsi provinsi atau proporsi yang lainnya tadi kan. Data ekspor. Oh, hati-hati kamu. Oh ya, boleh ke slide nggak lah yang slide yang alur kerja boleh? Cuma pertanyaan situ. Alur cerita ya, yang ada nomor-nomornya. ini Pak, Nah, iya betul itu gimana ceritanya? Ada alasan tertentu kah nomor 4-nya di bawah? nomor 1, 2, empatnya, 3, 6, 4 tuh. Kenapa sih? iya Pak. Oh, sebenarnya ini penyusunannya aja sih Pak. Kita mau eh, menempatkan yang indeks harga konsumen dan rata-rata itu sebagai ini Pak hasil antara variabel global sama variabel transmisinya itu Pak. Sepertinya tapi kita itu cari hubungannya itu kemarin masuknya karena di neraca perdagangan itu Pak. Jadi kan sebenarnya GDP global itu turun ya Pak ke harga komoditas global, Aha. terus turun ke neraca perdagangan Indonesia ini. Nah, kita itu merepresentasikan neraca perdagangan Indonesia itu sebagai kapasitas perdagangan internasional, Pak. Jadi kapasitas perdagangan internasional kan sebenarnya tidak ada di data kita, Pak. Aha. Tetapi itu adalah sesuatu yang dibentuk dari beberapa dataset, Pak, yaitu dari gabungan dataset yang di atas ini, yang dari global kemudian turun ke neraca perdagangan, kemudian juga dari yang di bawah ini, Pak.
yang di bawah itu yang dari kekuatan istilahnya yang di atas itu dari eksternalnya, kalau yang di bawah itu dari kekuatan internal negara kita itu Pak, yang ada di produksi dan juga di ekspornya. Nanti ketika harusnya kan nanti sampai di titik tengahnya itu ya Pak ya, antara nilai ekspornya sama produksinya sama neraca perdagangannya itu ketemu, nanti harusnya itu merepresentasikan kondisi Indonesia saat itu tuh seperti apa gitu. Baru nanti kita lanjutkannya itu dari neraca perdagangannya masuk ke ini Pak, ke indeks harga upah. Oh, di- Kalau indeks harga konsumennya itu sebenarnya untuk itu sih Pak, kan tingkat eh, daya belinya masyarakat. jadi nomor itu merepresentasikan apa ya? Biar bacanya nggak ini Pak, nggak Cuma bingung bingung aja sih banget. Pak. Soalnya kan titiknya di tengah-tengah, jadi biar bacanya nggak bingung. Habis tiga nih, oh empatnya di bawah gitu Pak. Oh, Gitu. atau Mungkin tapi mungkin sebetulnya lebih baik kalau kita sampingkan ya Pak ya. iya, Nanti ketemu di tengah. Iya. Kemarin nggak kepikiran, mohon maaf. jadi pikir nggak fokus ke apa yang disampaikan oleh si ini kan, pemateri kan, mikir nih angka dari mana, gampang malah mikirnya gitu kan. Iya Pak, tersesat di tengah. Siap-siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Tadi koefisien korelasi nanti kita coba sampaikan waktu estimasi ya. Materi estimasi, regresi kita coba koefisien korelasi. Udah cukup itu aja mungkin. Ya, kita beri plus untuk kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Kita ya, cukup panjang ya rasanya. Coba kita istirahat dulu ya. Break dulu ya. Sekitar 10 menit ya. 25 lagi. Oke teman-teman. Kita break dulu sekitar 10 menit. 8.25 kita lanjut kembali. Ya, terima kasih.